untuk mencapai fitrah, agar kita mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan bertauhid. Yang kemarin kan sudah fakhla'na alaika, lepas sepatumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayah khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim, fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi iznillah. Wanzur ilayya sayyidi bin nadroh musilatilil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, ulama, para satid yang saya muliakan, saya taati, monggo kita sareng-sareng meningkatkan iman dan takwa kita. Kita tingkatkan iman dan takwa kita. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Allah berpesan agar kita orang-orang beriman ini benar-benar bertakwa, takwa Allah, haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya. Ya takwa lahirnya, tentu batinnya, karena manusia ada lahir, ada batin. Jadi takwa tidak hanya sekedar lahirianya, tapi kita upayakan batin kita. Dan jangan sekali-kali nanti kita pulang mati kecuali wa antum muslimun, jenengan meninggalkan dunia dalam keadaan berserah diri Islam, muwahhidun, bertauhid. Dalam tafsir disebut muwahhidun, bertauhid kepada Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam mempersiapkan jiwa yang fitrah itu sangat sulit. Persiapan untuk anak sekolah itu pun sulit, biaya. Persiapan untuk membangun rumah sulit. Tapi untuk mempersiapkan jiwa yang fitrah tidak boleh gagal. Kalau gagal bagaimana? Ya mungkin jiwa kita ini seperti rumah yang baik, ada yang menjadi kiai, ya di sini ada yang ustadz, ya ada yang menjadi orang mulia, orang kaya. Tapi kalau gagal mencapai fitrah di dalam diri kita, seperti bangunan yang mewah, ya bangunan yang indah, tapi dalamnya ini kotor. Kalau bangunan itu disebut jasad kita, jasadnya yang baik, jasadnya yang bagus, jasadnya yang mewah, tapi dalamnya sakit. Unduru madza fis samawati wal ardh, perhatikan yang ada di semesta langit maupun yang di bumi. Kalau ada bangunan indah tapi dalamnya sakit, apa itu? Jadi bisa juga diri kita puasa bertahun-tahun tapi seperti rumah sakit, ibadahnya bagus, ilmunya tinggi, khatam berkali-kali, mujahadah ditingkatkan, Tapi kalau hati tidak fitrah, tidak bersih,
ibarat rumah sakit hanya sebagai kebanggaan belaka, hanya sebagai pujian-pujian belaka. Tapi nanti ketika dibuka oleh Allah, dilahirkan hati kita, fitrah atau tidak, yang disebut wahusila mafis sudur, itu artinya dilahirkan oleh Allah apa yang ada di hati kita. Ternyata belum fitrah. Inilah yang di akhir zaman fenomena kita ini kurang memperhatikan urusan jiwa, ya. Maka persiapannya harus matang. Yang dalam pengajian-pengajian yang lalu, untuk mencapai fitrah, agar kita mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan bertauhid. Yang kemarin kan sudah fakhla'na alaika, lepas sepatumu. Betul-betul hati yang fitrah itu hati yang bersih. Hati yang bersih itu tempat Allah, karena Allah mengatakan hatinya orang mukmin itu rumah Tuhan, rumah Allah. Apa itu? Qalbun mukmin baitullah. Nah, orang yang selesai Ramadan diterima oleh Allah, hatinya itu bagaikan rumah Allah, bahkan hatinya itu rumah Tuhan, seperti masjid yang ada di dunia ini. Kalau hati ini sudah bersih, Allah memperingatkan. Itu ya kemarin surat Toha ayat 12, Allah memperingatkan orang yang sudah bersih hatinya, Allah menfirmankan kepada kita, ini ana rabbuka fakhla'na alaika. Ini jadi orang yang bersih itu hatinya itu ada sinyal yang mengatakan di dada kolbu, inilah aku, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Ini di hati. Kemana saja sesungguhnya aku, inilah Tuhanmu. Kalau begitu orang yang suci itu bagaimana? Di dalam hatinya senantiasa ada suatu hati, suara hati yang senantiasa mengingatkan kemana saja sesungguhnya aku, inilah Tuhanmu. Menghadapi musibah, sesungguhnya inilah aku, inilah Tuhanmu. Artinya akulah tempat untuk bersandar. Allahus Somad, akulah tempat untuk mengharap. Akulah tempat untuk kamu minta pertolongan kepada Allah. Di sini ada pengaruh yang kuat Allah di dalam ini, karena ini rumah Tuhan. Kalau begitu bagaimana agar kita tetap fitrah sampai mati? Fakhla'na alaika, hatimu, rumah Allah yang ada di dadamu, lepas sepatumu, jangan kau kotori. Lepas terumpamu. Sepatu kan tempat bersandar. Kalau kamu ngandalno mujadamu, lepas, jangan andalkan mujadamu. Kalau yang sakit mengandalkan obat, mengandalkan dokter, lepas, kamu jangan mengandalkan obat, jangan mengandalkan dokter, tapi tetap berobat. Hati dilepas. Kalau tidak dilepas, kamu akan syirik. Mestinya aku yang ngobati, tapi kamu tidak mencari aku. Ini kalau yang sakit. Yang ekonomi ya gitu. Fakhla'na alaika, lepas sepatu sandaranmu, aku anaknya orang mulia, aku turunannya orang yang baik, bapakku, keluargaku adalah orang mulia. Lepas, jangan andalkan itu semua, karena bersama Allah semua itu tidak ada. Yang ada adalah Allah, wajibul wujud, hanya Allah yang wujud, wajibul wujud. Lepas sandaranmu. Jenengan ini kan banyak kegiatan, banyak kemuliaan, yang diberi mulia, yang diberi ilmu, yang diberi ahli ibadah, yang diberi ahli mujahadah, yang diberi ahli ngaji, dan lain-lain. Syekh Suhrowardi itu ulama besar dari Baghdad. Syekh Suhrowardi, ketika dia tuh mencari guru, waktu itu dia setiap tahun haji. Setiap tahun itu
Terus masjid di Mina itu apa? Ingat apa di Mina itu masjid apa itu? Di tempat masjid Mina apa aja ingat? Namanya Masjid Khaif. Di Mina itu ada Masjid Khaif. Masjidnya itu hanya 4 hari toh, setelah itu tutup. Di Mina orang haji itu mesti ke Mina lontar jumroh. Masjid itu buka 4 malam. 3 malam nafar awal pulang, yang nafar sani 4 hari di sana. Sholat di situ. Di Mina, tempat hamba-hamba Allah, para kekasih-kekasih Allah berkumpul munajat di hadapan Allah, lontar jumroh. Syekh Suhrawardi dari Baghdad itu setiap Mina, setiap di Mina 4 hari itu 4 malam itu senantiasa berkeliling di masjid itu sambil memandang orang per orang. Jadi digoleki, terus ditanya oleh muridnya, Syekh, apa yang Anda cari? Kamu kok mencari orang sambil memandang mata dan jidat orang itu, jidat ini? Jawabnya, aku mencari orang-orang pilihan Allah yang bila dia memandang aku, jadi kekasih Allah ada, bila panjang dipandang, hatiku langsung ingat kepada Allah. Bila dia berbicara kepadaku, ilmu itu langsung masuk ke dalam dadaku, sehingga aku menjadi orang takwa. Aku mencari orang itu, biar aku dipandang, biar aku dituturi, biar aku bisa salaman. Itu Syekh Suhrawardi. Entah berapa kali beliau itu bertemu orang-orang itu. Akhirnya beliau itu menjadi orang besar. Akhirnya mendirikan thariqah namanya Asy-Suhrawardi. Yang paling terkenal adalah Nurun Fauqa Nuri. Allah itu adalah cahaya di atas cahaya. Setelah itu matur begini, kalau ada ayat yang mengatakan ini ana rabbuka fakhla'na laika, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, lepas terumpamu. Sesungguhnya manusia itu seperti cermin, hanya cermin. Besok ya, kocok. Ketika di dalam cermin itu memantul, itu bukan kamu yang memantul, itu adalah nurun fauqani, itu adalah cahaya Tuhan. Kadangkala cermin itu, cermin kan cermin kocok ya, memantul cahaya kemuliaan, orangnya jadi mulia. Memantul cahaya ilmu, orang itu berilmu. Memantul cahaya abid, sebagai orang abidin ibadah, itu adalah pantulan Allah. Artinya Syekh Suhrawardi mengatakan, kalau bahasa di alam hikmah, nol. Manusia itu hanya cermin yang bisa unggul, yang bisa mulia, yang kuat ibadah, yang akan masuk surga, yang akan mulia semulia-mulianya, yang akan menjadi takwa, yang menjadi orang terhormat, itu hanya nur, pantulan nurnya Allah, nurun fauqa nuri. Kalau bahasa nol, kamu adalah seonggok daging. Kalau bahasa kan ya, ketika seonggok daging itu menjadi makanan enak, sesungguhnya kamu tetap daging. Yang menjadi makanan enak itu adalah orang yang memberi bumbu, memberi rasa, itulah orang. Kamu tetap daging. Yang menjadi enak, menjadi sate, itu karena ada yang menjaga. Apa maksudnya? Lepas terumpamu. Ketika kita ini menangisi dosa, baik, tapi setelah lepas, ojo jaga no air mata, nggak boleh. Panjenengan diberi nol, nol itu pancaran Allah. Nurun fauqa nuri, jadi nurnya Allah memancar di dada kita, sehingga kita bisa nol. Lebih nol, ojo dijaga no, lepas hanya Allah. Jangan sampai kita ini nanti tertipu dengan lembutnya hawa nafsu yang akan merusak batin kita. Padahal Allah, jangan mati-mati kecuali kamu mati berserah diri. Illa wa antum muslimun, berserah diri. Kalau bahasa di wahidah, bilah, tapi bilah bukan bilah akal, tapi bilah pemberian Allah di hati. Ketika ya rasakan dilepas, karena kita tetap manusia adalah manusia, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan. Jadi hadirin, saya ingat
dawuh Syekh Abdul Karim Al-Jilani yang mengarang kitab Insan Kamil. Hati-hati, karena banyaknya orang-orang yang kena sinarnya Allah, nurnya Allah, akhirnya lupa kalau kita ini adalah tidak ada apa-apanya, lupa. Dia tertipu, kita juga mungkin tertipu. Akhirnya tegas mengatakan, inna abdan abdun. Ingat. Jadi saya Abdul kan, inna abda abdun. Wahai muridku, sesungguhnya engkau adalah manusia. Manusia adalah tetap manusia. Apa maksudnya? Manusia tetap manusia itu artinya apa? Manusia itu tidak punya kemampuan. Kamu manusia tidak punya kemampuan. Kamu manusia tidak punya kekuatan. Bahasanya apa? La haula wala quwata illa billah, itu cermin dari Allah, pantulan cahaya Allah, kecuali ditolong Allah. Ini saking hati-hatinya beliau itu berfatwa di hadapan masyarakat di saat itu, mengatakan kamu itu manusia, adalah manusia. Jangan sampai manusia yang lemah ketika diberi ilmu kamu malah sombong dengan ilmumu. Lepas sepatu yang ada di dadamu. Fahla'na laika, itu dalam surat Toha ayat 12. Itu posisi zaman beliau itu manusia itu seperti itu, Mas. Coba bayangkan kalau pada hari ini, mungkin diri kita ya, ibu-ibu ya, mungkin diri jenengan, bahkan Al-Fakir sendiri, ya mungkin masih itu. Jadi sifat manusianya itu terkikis dari sifat yang diberikan oleh nur Allah yang memancar, yang asalnya lahir tidak membawa apa-apa. Itu sifat kamu, itu sifat kita. Ketika sudah menginjak dewasa dan menjadi manusia, terus diberi ilmu yang banyak, diberi kekayaan yang banyak, berubah manusia. Diingatkan, inna abda abdun. Ingat loh, kamu manusia, hamba ya tetap hamba. Jangan berubah loh ya. Fahla'na alaik, sepatu itu harus dilepas di hati kita. Panjenengan masuk masjid sini ya, Masjid Al-Huda, melebu sepatu kotor dan tidak boleh. Apalagi masjid sini tidak boleh. Tapi sepatu di sini itu ada sepatu apa yang panjenengan jaga no amal, jaga no, itu sepatu kotoran, bukan menghalangi. Yang menghalangi hati kita, yang hanya mestinya Allah bisa, kita bisa memandang, maksudnya bisa ingat pada Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, ingat pada Allah, tertutup karena banyak aling-aling ini, hijab ini. Akhirnya saya Abdul Karim Al-Jilani mengatakan, sesungguhnya hamba itu tetap hamba. Wa inna robba robbun, terus diingatkan lagi, dan sesungguhnya Tuhan adalah Tuhan. Kalau Tuhan Maha Kuasa, maksudnya kamu jangan sampai rasa kuasa. Itu artinya sepatu ini harus dilepas. Kalau Allah yang memberi kita kuat mujadah, ya ojo rumongso mujadah. Kalau bahasa ilmu bilahkan. Kalau bahasa praktek nol, ojo rumongso iso gitu loh. Nol itu bukan apa-apa. Bisa nanti tanya kalau waktu ya, ini karena hanya waktu setengah jam aja. Kita jangan terjebak ini. Orang takwa itu tidak pernah begitu. Orang takwa itu menjaga hati, makanya ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna, jangan sampai kamu mati loh, itu sampai di bawah mati nih. Kecuali mati dalam keadaan berserah diri, artinya tetap nol. Hamba ya hamba, mati sebagai hamba. Ya kita kan tidak. Pakaian kebesaran miliknya Allah kita pakai. Mahkota Allah yang mestinya minta Allah kita pakai. Allah itu adalah maha kaya, ya. Al-Ghaniyu, ya Ghaniyu, apa? Allah yang maha kaya. Kita punya uang sedikit, kita punya mobil, kita punya kekayaan yang sekian miliar, sudah merasa kaya. Apa artinya? Pakaian Allah, mahkota Allah berupa kekayaan yang mohal kedua makhluk. Hanya Allah yang kaya. Kita ini merasa kita ini seperti orang kaya, seperti Tuhan.
Korun pun terjadi seperti itu. Korun kaya, akhirnya terjajah hatinya dengan kekayaan, lupa bahwa innal koruna korun, mestinya kan gitu. Sesungguhnya korun itu ya tetap korun, hamba tetap hamba. Ketika diberi kekayaan, mengapa berubah? Ketika diuji ujian, diberi ujian, mengapa kok berubah? Ketika diuji Allah dipaido secara tidak langsung. Mungkin di hati kita berdoa tidak dikabulkan, berdoa lama tidak dikabulkan, minta tidak kabulkan, Tuhan dimarahi. Dalam hati tidak diucapkan, Allah tidak mendengar perkataan, Allah tidak mendengar doaku. Apa resiko? Kita orang kufur. Padahal diterangkan Allah Maha mendengar. Sami'un alim, Allah Maha mengetahui. Tapi kita menganggap Allah tidak pernah mendengar doaku. Doaku tidak didengar, sama saja kita melecehkan Allah, mengatakan Allah tuli. Coba hati kita, ada penyakit itu apa enggak? Allah Maha Kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi malah kita paksa Tuhan. Subhanallah. Oleh maksa tidak lillah, oleh maksa karena kepentingan nafsu. Masa Tuhan diperintah oleh nafsu? Lu ini mumpung belum, alhamdulillah kita bisa tausiah seperti ini. Kula panjenengan hati-hati dengan ilmu, dan harus masuk dalam hati, dan hati-hati dengan hati kita. Walaupun kita sudah ibadah, sudah mujadah, tolong koreksi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi diri kita, koreksi sebelum dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Wahidiyah yang kita baca, ya Sayyidi ya Rasulullah, yang setengah jam itu ya, atau yang Allahumma ya Wahidiyah katanya baca tiap hari, jangan ditinggal, karena itu adalah salah satu alat. Tapi lewis oleh lepas, karena Anda, saya, hamba adalah hamba. Inna abda abdun. Apapun kita memiliki apa, tetap adalah hamba. La haula wala quwata, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekayaan. Kalau hari ini kita diberi, itu adalah pantulan nurnya Allah memantul. Sedikit yang kita dulu di rumah ini ya, masih jelek ya, sekarang dipantuli, lap, sekarang jadi ini. Maka sohibul bait, tetap aku miskin. Ini adalah pantulan nurnya Allah berupa sifat al-ghaniyu. Apa al-ghani? Kekayaan Allah. Ya, alhamdulillah rumah ini kembali ditempati untuk mujadah dan tausiah ini ya. Ngaji terus, hidup banyak sekali. Apa yang Anda andalkan? Kembali mau hari raya, sudah persiapan? Sudah. Sekarang mau pulang, sudah disiapkan? Kita mau pulang, kita mau pergi. Ini bukan rumah, dunia itu bukan tempat ini. Kita akan kembali kepada Allah. Sudah ada persiapan apa belum? Sudah Ustadz, saya beramal baik, tapi batin tauhid illa muwahhidun sudah nol apa belum? Kalau dalam ajaran sudah menetapkan lillah billah apa belum? Amal lahir li rasul bi rasul sesuai sunnahnya rasul apa belum? Ini adalah persiapan. Makanya ngaji, jangan kecil hati. Syekh Asy-Syuhrawati itu namanya Syekh kalau nggak salah bin Yahya Asy-Syuhrawati, Syihabuddin bin Yahya Asy-Syuhrawati, itu guru thariqah, memperjuangkan ilmu ini di zaman itu. Itu banyak ulama yang muntasib, banyak kalangan yang membenci. Akhirnya dilaporkan kepada pemerintah, disuruh menghentikan. Tapi dia amanat dari Allah untuk menyampaikan ilmu. Ittaqullah haqqa tuqatih. Haqqa tuqatihnya itu loh, sebenar-benarnya takwa itu loh. Akhirnya jadi penjara, bahkan dibunuh, dihukum.
Makanya Syekh Asy-Syuhrawardi al-Maktul, apa? Yang terbunuh, mempertahankan dan mengajar ilmu batin itu banyak yang, tapi alhamdulillah di sini negara hukum Indonesia melindungi, ya, negara hukum, ulama-ulama sini santun-santun, tidak ada apa-apa, sampaikan ilmu, ittaqwa haqqa tuqatih, sampaikan ajaran-ajaran yang ada yang dari Rasul, terutama yang berhubungan dengan batin, sampaikan wahidiyah, karena wahidiyah adalah alat untuk mencapai kesadaran kepada Allah di zaman ini. Oke ya? Ya, semoga-moga walaupun sekedar ini diridhai oleh Allah SWT. Ingat sekali lagi kata Syekh Syuhrawardi, Anda adalah cermin. Kalau hari ini cerminnya itu pantulannya itu negatif, miskin, itu dari Allah. Harus berusaha. Kalau hari ini pantulannya mulia, itu adalah nurnya Allah. Karena dunia di genggaman Allah, termasuk diri kita. Ingat, Anda adalah cermin. Banyaknya pantulan itu miliknya Allah. Jangan terpengaruh untuk memiliki dan merasa mampu, karena pantulan itu miliknya Tuhan. Inna robba Rabbun. Sesungguhnya Allah tetap Allah, maha segala-galanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia adalah berkuasa atas segala sesuatu. Anda dijadikan mulia, Allah kuasa. Hari ini diuji, kita Allah kuasa. Ingat, ujian Allah bukan adalah kebencian. Ujian Allah adalah hari raya panjenengan. Diuji sakit, diuji ekonomi, itu hari raya. Mengapa? Wurudul faqati yadul murid. Datangnya kesulitan, datangnya ujian, datangnya banyaknya benturan, itu sesungguhnya adalah hari rayanya murid. Beliau itu ngarang kitab namanya Adabul Muridin. Saya Asy-Syuhrawardi itu mengatakan gitu. Kamu diuji, kamu miskin, kamu diuji gak enak, sesungguhnya Allah mencetak hari rayamu, tapi hari rayanya batin. Mengapa? Karena ketika kamu miskin, kamu sambat kepada Allah. Ketika kamu ada ujian, kamu mendekat kepada Allah. Ketika kamu diuji, kamu merasakan bersama Allah. Ketika Anda sabar, innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta orang-orang yang diuji. Tinggal kita menyikapi. Karena takwa bukan lesan, bukan hanya akal, tapi takwa adalah rasa yang ada di dalam hati. Ada dua kekuatan, nol dan rendah. Tolong diperhatikan. Nol, semua Allah. Kita adalah cermin, yang ada di atas cermin, yang ada di dalam cermin. Bayangan itu adalah nurnya Allah yang memantul, bukan milik kita. Nol, jangan diaku. Rendah, hamba adalah hamba, hamba tempat salah, tempat dosa. Akui bahwa kita ini orang rendah, akui bahwa kita ini dosa, akui bahwa kita ini tidak ada kemampuan apa-apa, akuilah bahwa kami tidak mampu untuk berdoa apa-apa, karena kita berdoa itu hakikatnya adalah pemberian Allah untuk menjadi hamba yang disayang. Semoga diridhai ya. Insya Allah nanti ketemu lagi. Ini bahan jadi pertanyaan ya. Yang lain ya, Ustaz Somad, siapa, Pak Haji Siddiq, Mas Hajianto, mungkin dari itu ada celah yang harus ditanyakan, masalah nolnya, masalah ujiannya, untuk yang akan datang tuh kita bahas bareng-bareng. Karena ini tausiah awal, semoga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di kita di rumah, satu syarat, fahlakna laik, lepas terumpah yang ada di dada. Karena Nabi Musa ketika masuk ke tempat suci, wa innaka bil wadil muqaddasitua, karena kamu ini ada di dalam wadi, lembah yang disucikan oleh Allah, namanya lembah tua. Maka orang yang masuk ke wilayah suci harus dilepas terumpahnya. Hati ya gitu, hati yang sudah diberi oleh takwa yang sungguh-sungguh menjadi hati yang suci, tidak boleh terumpah kehidupan, sampah kehidupan yang mengotori hati, karena masjid Allah yang hati-hati tidak boleh kotor. Kalau itu dijaga sampai mati, Allah dawuh illa wa antum muslimun, jogon sehingga kamu mati dalam keadaan berserah diri. Semoga manfaat ya. Kita doakan depan rumah jenengan yang hadir diberi hidayah, diberi ilmu yang manfaat, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah,
untuk perjuangan Islam tidak akan jaya kalau tidak ada perjuangan berupa harta dan kekayaan. Al-Fatihah. Saya akhiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.